Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelas Ilmu Gulma Agro A yang beranggotakan anggota kelompok ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri Lana Rabdia BP 1810 21 20 20 dan juga ada Rohim Uwerifa dan Gela Safitri. Baiklah, saya langsung saja akan mempresentasikan tentang wheat ekologis. Yang pertama itu pengaruh manusia terhadap ekologi gulma. Contoh bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi gulma itu. Gulma itu dominan banyak ditemukan pada tanaman biji-bijian kecil seperti pada gandum. Pada gandum ini gulmanya berdaun lebar tahunan. Setelah pengembangan dan penggunaan yang luas dari herbisida asam fenoksi selektif, ada pergeseran bertahap dari gulma berdaun lebar tahunan menjadi gulma rumput tahunan dan gulma luas. Introduksi dan pelepasan parasit dan faktor-faktor pendorong untuk pengendalian biologis hama secara sadar juga merupakan perubahan ekologis. Yang kedua itu ada ekosistem tanaman tumbuhan. Pergeseran menuju sistem pengelolaan gulma berbasis ekologis terjadi setidaknya karena ada 6 alasan. Yang pertama itu gulma sangat rentan terhadap herbisida yang tersedia telah digantikan oleh spesies yang lebih sulit dikendalikan. Yang kedua, resistensi herbisida telah berkembang pada banyak spesies gulma. Dan beberapa gulma resisten terhadap beberapa herbisida. Yang ketiga, ada masalah gulma dalam pertanian monokultur yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah dengan teknik pengelolaan saat ini. Yang keempat, masalah gulma baru muncul dalam sistem pengolahan tanah berkurang dan minimum. Yang kelima, faktor ekosistem telah memaksa pertimbangan metode pengendalian alternatif. Yang selanjutnya ada peningkatan kesadaran akan biaya lingkungan dari herbisida. Yang ketiga ada interaksi lingkungan. Interaksi lingkungan itu ada tiga interaksi. Yang pertama itu ada iklim, tanah, biota atau organisme hidup. Nah, yang pertama itu gulma dan iklim. Faktor penting menentukan interaksi ekologi gulma adalah cahaya, air, suhu, kelembaban, dan angin. Perubahan dalam praktik pengelolaan tanah yang digunakan untuk pengolahan gulma dapat mempengaruhi populasi hama tanaman lain, dan perubahan tersebut juga dapat mempengaruhi gulma. Intensitas cahaya, kualitas, dan durasi mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan hidup gulma. Yang kedua itu ada faktor edapik. Edapik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu edapos yang artinya tanah. Air tanah, aerase, suhu, pH, kesuburan, sumber kesuburan, dan sistem tanah, serta praktik terkait yang diterapkan pada tanah menentukan gulma bertahan hidup untuk bersaing. pH tanah merupakan penentu penting dari tanaman apa yang tumbuh di suatu daerah. Pertumbuhan gulma yang subur tidak menunjukkan potensi tanah pertanian sangat produktif. Yang ketiga itu ada gulma dan biota. Asosiasi gulma dan tanaman sangat ditentukan oleh tingkat persaingan yang ditawarkan oleh tanaman dan gulma tertentu. Faktor yang berkontribusi pada asosiasi meliputi kesamaan ukuran benih. Jika benih gulma memiliki ukuran yang sama dengan benih tanaman, ia bisa menjadi pendamping yang umum dan tidak disadari saat menanam. Juga akan lebih sulit untuk membersihkan atau memisahkan benih gulma dengan benih tanaman. Gulma memiliki catatan panjang dalam beradaptasi dengan praktik tanaman. Yang kedua itu waktu perkecambahan dan pembentukan benih. Jika benih gulma berkecambah tepat sebelum benih tanaman, maka peluang keberhasilan persaingan gulma akan jauh lebih meningkat. Yang ketiga ada praktek pengelolaan, rotasi, dan panen. Ada perbedaan yang signifikan pada suhu tanah yang ditentukan oleh sedikit penutup serasa atau naungan tanah. Bahkan ada pengaruh yang lebih besar pada kelembaban tanah dan kelembaban relatif udara tepat di atas permukaan tanah, ditentukan oleh sampah dan naungan. Konsep ekologi dasar. Yang pertama ada spesies. Spesies adalah klasifikasi biologis fundamental. Ini adalah subdivisi dari genus dan masing-masing terdiri dari sejumlah individu dengan tingkat kemiripan fisik yang tinggi, yang umumnya dapat kawin silang hanya di antara mereka sendiri, dan menunjukkan perbedaan yang terus-menerus dari spesies lain.
Organisme dikendalikan di alam dengan jumlah total dan variabilitas pasokan hal-hal yang penting untuk pertumbuhan. Yang kedua, komunitas. Komunitas tanaman gulma penting untuk pengelolaan gulma karena itu adalah tingkat organisasi di mana perubahan terjadi. Perubahan dapat terjadi dalam suatu spesies melalui mutasi dan perkembangan ekotipe atau dengan penggantian satu spesies dengan spesies lainnya. Yang selanjutnya adalah sukses ekologi. Suksesi ekologi adalah proses alami dan berkelanjutan. Di bidang pertanian, itu terjadi di daerah yang terus-menerus terganggu di mana komunitas alaminya telah dipindahkan. Ekosistem pertanian memiliki struktur dan fungsi yang diinginkan dan ditentukan sebelumnya, dan keberhasilan pengelolaan didasarkan pada hasil tanaman. Selanjutnya itu interaksi antara gulma dan hama tanaman lainnya. Gulma hidup dalam komunitas dan mereka dipaksa untuk berinteraksi dengan tanaman dan organisme pengganggu lainnya. Secara ekologi, gulma merupakan organisme penghasil, sedangkan organisme pengganggu lainnya adalah konsumen. Ini menurut Norris pada tahun 2005. Norris dan Kogen pada tahun 2000 mengulas banyak tentang interaksi antara gulma, hama antropoda, dan musuh alami dalam ekosistem yang dikelola atau pertanian. Selanjutnya itu kompetisi tanaman. Persaingan terjadi ketika masing-masing dari dua atau lebih organisme mencari ukuran yang mereka inginkan dari faktor atau hal tertentu dan ketika pasokan langsung dari faktor atau hal-hal tersebut di bawah permintaan gabungan dari organisme. Ini menurut Clement et al. Pada tahun 1929. Dalam pertanian, persaingan tidak dianggap hanya sebagai interaksi tanpa pengaruh apapun pada individu manapun. Persaingan dalam komunitas pertanian memiliki hasil yang biasanya negatif. Subjek dibahas dengan baik oleh Bott et al. Pada tahun 2003. Definisi tersebut menurut Clement et al. Pada tahun 1929 membuat persaingan berbeda dari istilah interferensi yang lebih luas yang mencakup persaingan dan alelopati. Kamus mendefinisikan persaingan sebagai berada untuk sesuatu dalam persediaan terbatas atau di antara gen, seperti dalam persaingan. Untuk ahli fisiologi, persaingan biasanya untuk berbagai hal. Bagi ahli agronomi dan ilmu gulma, persaingan seringkali ditujukan untuk berbagai hal dan antar individu. Ini menurut Donald pada tahun 1963. Selanjutnya itu faktor yang mengontrol gelar persaingan. Untuk tanaman, kepadatan, distribusi, atau termasuk jarak antar baris dan jarak dalam baris, dan durasi diperlukan penjaraan atau tidak adalah penting. Faktor-faktor ini yang dimodifikasi oleh kondisi tanah atau edafis dan iklim, menentukan tingkat persaingan yang dihadapi oleh setiap tanaman. Hal utama yang diperebutkan tanaman adalah nutrisi, cahaya, dan air. Ketika salah satu dikurangi, yang lain tidak dapat digunakan secara efektif. Tanaman mungkin bersaing untuk mendapatkan panas, tetapi sulit untuk membayangkan bagaimana mereka melakukannya. Selanjutnya itu ada persaingan untuk gizi. Secara umum, gulma memiliki kebutuhan hara yang besar dan akan menyerap lebih banyak atau lebih banyak daripada tanaman. Nitrogen adalah nutrisi pertama yang menjadi pembatas dalam banyak contoh kompetisi tanaman gulma. Ion nitrat tidak terikat kuat di tanah dan sangat mudah bergerak. Zona penipisan nitrogen kemungkinan besar cukup besar dan mirip dengan zona air. Selanjutnya oleh karena itu, kedalaman perakaran dan luas akar tanaman menentukan kemampuan untuk memperoleh sumber daya dan daya saing relatif untuk nitrogen yang sangat ditentukan oleh volume tanah yang ditempati oleh akar spesies yang bersaing. Jumlah nitrogen yang diserap tanaman dalam kombinasi apapun hampir sama. Baiklah, selanjutnya itu persaingan untuk air. Air atau kekurangannya sering merupakan faktor lingkungan utama yang membatasi produk tanaman dan mungkin merupakan yang paling kritis dari semua persyaratan. Gulma bersaing untuk mendapatkan air, mengurangi ketersediaan air, dan berkontribusi pada stres air tanaman. Yang selanjutnya itu persaingan untuk cahaya. Persaingan ringan paling parah terjadi ketika kesuburan tinggi dan kelembapan yang memadai karena tanaman tumbuh subur dan memiliki area daun yang lebih luas. Persaingan yang berhasil tidak selalu memiliki lebih banyak dedaunan, tetapi memiliki dedaunan mereka pada posisi yang paling menguntungkan. Tanaman yang sangat teduh mengalami penurunan fotosintesis, menyebabkan pertumbuhan yang buruk, sistem akar yang lebih kecil, dan penurunan kapasitas untuk pengambilan air atau mineral. Faktor yang tanaman tidak bersaing, yaitu tanaman yang muncul pada saat yang sama jarang bersaing untuk mendapatkan peluang, dan ketika tumbuhan muncul pada waktu yang berbeda,
Tumbuhan pertama yang menempati suatu area akan cenderung menyingkirkan yang lainnya. Faktor yang tanaman tidak bersaing lainnya itu secara umum tumbuhan yang muncul pada waktu yang sama dan tumbuhan yang tumbuh bersama tidak bersaing memperebutkan ruang, melainkan mengisi ruang tersebut. Dan daya saing tanaman dapat bergantung pada kapasitasnya untuk mengasimilasi karbon dioksida dan menggunakan fotosintesis untuk memperluas dedaunan dan meningkatkan ukuran. Selanjutnya itu karakteristik tanaman dan daya saing. Tanaman yang kompetitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pelepasan cepat dari kanopi daun yang tinggi, daun horizontal dalam kondisi mendung dan daun miring atau plagiotropik, jalur fotosintesis cepat dan transmisivitas cahaya daun yang rendah. Tanaman yang paling kompetitif juga memiliki beberapa karakteristik akar berikut. Yang pertama, penetrasi akar awal dan cepat pada area tanah yang luas. Kerapatan akar atau volume tanah yang tinggi. Yang ketiga, rasio akar pucuk yang tinggi. Yang keempat, banyak akar yang tinggi per berat akar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.